Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dinantri Cahyani dari kelompok 4, kelas 1C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, saya akan membahas tentang pengertian maki dan madani. Kata maki terhubung dengan kata Mekah, yaitu kota suci, kotanya para nabi, dan tempat diturunkannya wahyu. Adapun kata madani terhubung dengan kata Madinah dalam pengertian umumnya, yakni bumi hijrah dan kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata maki dan madani adalah format relasional adjektif atau nisbah kiasiyah. Kedua kata tersebut telah dimasuki partikel huruf ya, sehingga berfungsi sebagai format penghubung. Sehingga terbentuklah bangun kata maki dan madani. Secara harfiah, al-maki atau al-makiyah dalam partikel ta'rif itu berarti memiliki karakter Mekah atau berasal dari Mekah. Sedangkan al-madani atau al-madaniyah itu memiliki karakteristik Madinah atau berasal dari Madinah. Sedangkan pengertian maki dan madani secara istilah terdapat 3 pengertian yang dipakai oleh para ulama dalam mengertikan maki dan madani, yaitu yang pertama teori mulahazat makan nuzul. Artinya, maki adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan di Mekah, walaupun turunnya itu setelah hijrah. Yang termasuk turun di Mekah adalah daerah-daerah yang masih dalam kawasan Mekah, seperti di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah, yang termasuk turun di Madinah ini seperti di kawasan Badar dan Uhud. Pembagian ini berdasarkan tempat turunnya Al-Quran atau segi makani atau tempat. Teori ini dinukil oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan dari riwayat At-Tabrani dalam Al-Musnad Al-Kabir dari jalur periwayatan Al-Walid bin Muslim dari Abu Umamah. Dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu diturunkan di 3 tempat, yakni Mekah, Madinah, dan Syam. Al-Walid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, sedangkan Ibnu Katsir menafsirkannya dengan Tabuk. Beberapa kelemahan definisi teori tersebut adalah: 1. Batasan ini melahirkan konsekuensi tidak tercakupnya banyak ayat, karena tidak seluruh Al-Quran turun di Mekah atau Madinah dan sekitar keduanya. Yang kedua, batasan ini dirasa tidak mencakup dan diperkirakan akan mengarah kepada paham bahwa dalam Al-Quran ada ayat atau surah yang bukan maki dan bukan pula madani. Yang kedua, ada teori al-mukhatab. Artinya, maki adalah sesuatu yang menghitabi penduduk Mekah, sedangkan madani sesuatu yang menghitabi penduduk Madinah. Dari pengertian ini, kita dapat fahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan Ya ayyuhan nas adalah ayat makiyah, dan ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu adalah termasuk ayat madaniyah. Karena kebanyakan orang kafir itu dari penduduk Mekah, meskipun dari penduduk Madinah juga ada yang kafir. Begitu pula kebanyakan orang beriman itu kebanyakan dari penduduk Madinah, meskipun dari penduduk Mekah juga ada yang beriman. Pendapat ini didasarkan pada riwayah Abdullah bin Mas'ud yang dinukil Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dan Al-Bazar dalam Musnadnya. Setiap ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat redaksi wahai manusia, maka ayat itu diturunkan di Mekah, dan setiap ayat yang di dalamnya terdapat redaksi wahai orang-orang yang beriman, maka ayat itu diturunkan di Madinah. Di samping itu, terdapat juga riwayat yang dinukil Abu Ubaid dalam kitab Fayail Al-Quran yang bersumber dari Maimun bin Mahron.
Apabila dalam Al-Quran ada ayat atau surah dengan redaksi wahai manusia atau wahai anak cucu Adam, maka itu adalah maki. Adapun apabila ayat atau surah yang menggunakan redaksi wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah madani. Begitu juga dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim juga menyebutkan satu riwayat lain yang dinilai sahih yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia berkata, kami membaca surah-surah Mufassal beberapa musim haji di Mekah dan tidak kami dapati di sana surah atau ayat yang dengan redaksi wahai orang-orang yang beriman. Batasan ini dirasa tidak cukup cermat dengan alasan yang pertama, yaitu sebuah batasan semestinya bisa mencakup seluruh individu yang berada dalam objek yang dibatasi. Akan tetapi tidak demikian dengan batasan ini. Ada sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang bukan dalam format kalimat langsung atau lam yarid fi kitab, sehingga dengan demikian tidak diketahui siapa yang menjadi objek kitab dan mitra bicaranya, misalnya surah Asy-Syams atau surah-surah yang lain. Nah, yang kedua, di sana juga ada ayat-ayat atau surah yang mengarahkan khitabnya khusus pada Rasulullah, seperti misalnya surah Al-Kautsar, surah Al-Buruj, dan surah lain. Yang ketiga, batasan ini tidak cukup, kemungkinan adanya banyak pengecualian. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah itu disepakati sebagai surah dalam kelompok Madaniyah, tapi di sana banyak ditemukan ayat yang menggunakan format memanggil wahai manusia. Yang ketiga, teori mulahazat zaman an-nuzul, artinya maki adalah suatu ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ayat atau surah tersebut turun selain di Mekah. Sedangkan madani adalah suatu surah atau ayat yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Mekah maupun di Madinah. Dan ini termasuk pendapat yang paling terkenal atau masyhur. Dari definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi maki dan madani terbagi menjadi 3, yaitu ditinjau dari segi tempat turunnya, objek yang ditujunya atau khitab, dan waktu diturunkannya. Dan pendapat yang paling terkenal adalah definisi maki dan madani ditinjau dari waktu turunnya. Nah, ada 2 hal teman-teman yang perlu kita catat dalam hal ini. Pertama, ada kalanya dalam satu surah atau ayat terhimpun ketiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam mendefinisikan ayat itu maki atau madani. Contohnya dalam Quran surah Al-Anbiya dan At-Taubah. Yang kedua, kriteria makiyah dan madaniyah dimaksudkan untuk menyifati sebagian besar ayat dalam surah, bukan seluruhnya. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.